Halo Mi fans, ketemu lagi dengan Duki di sini. Oke, di video kali ini gue akan share pengalaman seminggu gue menjadikan si Redmi 10 ini sebagai daily driver gue. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Sebelum kita bahas spesifikasi dan juga performanya, kita bahas ke sisi desainnya dulu. Oke, saat pertama kali gue pegang Redmi 10, ini adalah salah satu smartphone entry level yang cukup solid. Walaupun di bagian belakangnya masih pakai polikarbonat, tapi Redmi 10 ini adalah salah satu smartphone entry level yang memiliki build quality yang cukup solid. Ini kalian nggak bisa denger kerit-kerit ya, dan ini tuh solid banget, padat, bagus banget. Nah, kemudian kita lihat desainnya. Desain bagian belakangnya ini menurut gue adalah salah satu smartphone entry level yang punya desain cakep banget. Nah, unit yang gue pegang ini adalah warna Pebble White dan Redmi 10 punya 3 varian warna. Pebble White, Carbon Grey, dan juga Sea Blue. Dan tiga-tiganya memiliki warna yang bagus banget. Nah, kita coba puter-puter smartphone-nya dulu. Di sisi sebelah kanan ada tombol power yang menyatu dengan tombol fingerprint. Kemudian ada tombol volume up and down. Di bagian atasnya ini ada jack audio, grill speaker, IR blaster, dan juga microphone. Kemudian di bagian kirinya ada SIM card slot yang dedicated alias dual SIM plus 1 micro SD. Dan di sisi bawah ada grill speaker, microphone, dan juga USB Type-C port. Ya, Redmi 10 ini punya dual stereo speaker yang bisa memanjakan kalian saat menonton film dan juga mendengarkan musik. Nah, gimana hasil suara yang dihasilkan oleh dual speaker si Redmi 10 ini? Ini dia. Selanjutnya kita bahas ke sisi displaynya. Redmi 10 punya bentang layar sebesar 6,5 inch Full HD+, dan pakai panel IPS. Tapi Redmi 10 ini punya refresh rate 90Hz, di mana tidak semua smartphone entry level punya refresh rate 90Hz. Paling cuma 60Hz saja. Nah, kemudian warna yang dihasilkan oleh layar Redmi 10 menurut gue udah cakep banget. Warnanya keluar dan juga vivid. Next, kita bahas ke sisi performanya. Redmi 10 hadir dengan chipset MediaTek Helio G88, kemudian dipadukan dengan RAM 4GB atau 6GB, kemudian punya internal storage 64 atau 128GB. Jangan lupa, Redmi 10 ini punya memory extension yang bisa menambahkan RAM hingga 2GB. Kemudian si Redmi 10 ini punya baterai sebesar 5000 mAh dengan fast charge 18W. Nah, Redmi 10 ini adalah salah satu smartphone pertama global debut dengan MediaTek Helio G88. Nah, performa dari Helio G88 ini nggak usah kalian raguin lagi. Semua game mainstream yang ada di Play Store bisa kalian mainin dengan aman di Redmi 10. Contohnya kayak PUBG Mobile. Nah, di game PUBG Mobile ini kalian bisa main hingga grafis HD High dan Smooth Ultra. Dan gameplaynya kalian bisa lihat seperti ini. Ini enak banget. Selanjutnya kita main game COD Mobile. Nah, di game COD Mobile kalian bisa lihat grafisnya seperti ini. Dan untuk gameplaynya ini enak banget. Friendly hunter-killer drone deployed. Selanjutnya adalah game Mobile Legends Bang Bang. Nah, di game Mobile Legends Bang Bang ini bisa kalian main di grafik rata kanan alias Ultra, dan high frame rate-nya itu aktif. Kemudian untuk gameplaynya ini enak banget, halus.
Nah, performa dari Redmi 10 ini tidak bisa kalian anggap enteng karena si Redmi 10 ini bisa main game dengan lancar. Selanjutnya adalah bagian kameranya. Redmi 10 hadir dengan setup quad kamera di mana kamera utamanya memiliki resolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya Redmi 10 ini hadir dengan kamera dengan resolusi 8 megapiksel. Pasti di antara kalian bakalan ada yang nyinyir. Cuma resolusi gede, pasti hasilnya jelek. Nggak detail. Cuma gimmick segala macam. Yes, Redmi 10 bisa menghasilkan gambar yang cukup baik. Detail yang baik, kemudian dynamic range-nya baik, dan kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk hasil lowlight-nya menurut gue ini adalah salah satu hasil lowlight terbaik di kelas entry level. Nah, kalau tadi adalah hasil jepretan dari Redmi 10, gimana untuk hasil perekaman videonya? Redmi 10 ini bisa merekam hingga resolusi Full HD di 30 frame per second untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Redmi 10. Kalian bisa dengerin sendiri kualitas suara kayak gini, dan kualitas gambarnya kalian bisa lihat seperti ini. Dan kalau misalnya gue ke background yang terang, langit kayak gini, dan ya udah. Kalian nilai sendiri kualitas suara dan gambarnya kayak gini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Redmi 10. Kamera belakang di Full HD 30 frame per second. Kita bisa main zoomnya, cuma ini digital zoom. Jadi ya begitulah kualitas gambarnya seperti di zoom digital. Jadi hasilnya pecah gitu. Kalian bisa lihat kualitas gambar kayak gini dan kualitas suaranya kayak gini. Nah, kalau yang ini kamera ultra wide dari Redmi 10. Kalian bisa lihat nih, 120 derajat, lumayan lebar ya. Dan ini menurut gue distorsinya cukup kelihatan ya. Tapi ya gue nggak bisa minta lebih karena harganya segitu. Mau minta lebih kayak gitu deh. Nah, kalau tadi kita sudah membahas smartphone-nya, dan sekarang gue akan share pengalaman pribadi gue seminggu menjadikan si Redmi 10 daily driver. Nah, ada beberapa fitur yang menurut gue bisa membantu gue banget di Redmi 10. Yang pertama adalah memory extension. Kalian bisa menambahkan RAM hingga 2GB. Jadi otomatis multitasking di Redmi 10 ini bisa lebih oke dibandingkan dengan smartphone entry level tanpa memory extension. Kemudian fitur kedua adalah double tap fingerprint. Yes, ini adalah sebuah shortcut di mana kalian dengan tap 2 kali bagian fingerprint kalian bisa memanggil Google Assistant, screenshot, nyalakan LED flash, kemudian buka control center, notification shade, dan beberapa shortcut lain yang ada di Redmi 10. Dan ini membantu gue banget saat gue pengen manggil Google Assistant. Jadi kalau misalnya kalian pengen panggil Google Assistant, tinggal tap 2 kali aja, Google Assistant-nya langsung aktif. Kemudian performa dari Redmi 10 ini menurut gue adalah salah satu smartphone entry level dengan performa yang cukup ngebut. Karena Redmi 10 ini hadir dengan chipset Helio G88. Nah, kemudian layar dari Redmi 10 ini sudah Full HD Plus dan juga memiliki refresh rate 90Hz. Jadi otomatis kalian bisa menonton film dan juga scrolling sosmed dengan nyaman banget dan bisa memanjakan mata kalian dengan refresh rate 90Hz. Selanjutnya, dual stereo speaker. Ya, Redmi 10 ini hadir dengan dual stereo speaker di mana kalian bisa memanjakan telinga kalian ketika kalian menonton film dan juga mendengarkan musik. Jadi otomatis kalian bisa mendengarkan suara dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi nggak berat sebelah. Mantap. Selanjutnya, fitur keamanan dari Redmi 10 ini menurut gue cukup baik, di mana fingerprint dari Redmi 10 ini cukup ngebut, dan juga face unlock dari Redmi 10 ini menurut gue salah satu yang terbaik di kelas entry level. Dan yang terakhir, desain dari Redmi 10 ini adalah salah satu desain smartphone entry level yang cakep, pakai banget. Oke, itu dari tadi pengalaman gue selama seminggu menjadikan Redmi 10 sebagai daily driver. Nah, buat kalian yang pengen beli Redmi 10, langsung aja klik mi.com atau langsung aja datang ke Mi Store terdekat kalian. Nah, untuk harga Redmi 10 ini punya bandrol mulai dari 1,999 juta untuk RAM 4 dan internal storage 64GB dan 2,399 juta untuk RAM 6 dan internal storage 128GB. Nah, buat kalian yang demen ngegame dan pengen punya internal storage yang lebih gede, gua saranin langsung aja beli yang RAM 6 dan internal storage 128GB. Dimana kalian bisa punya RAM 8GB dengan memory extension 2GB. Oke, mungkin sekian aja video kali ini kita ngebahas Redmi 10. Terima kasih, Yuki pamit. Have a nice day. Bye-bye.